Kalian panggil aku guru dan tuan. Dan Tuhan. Kalau di sini Tuhan. Salah terjemahan berarti ya. Itulah yang mana yang mana yang masuk akal dalam hatimu? Ya, saya juga bingung Pak, yang mana yang betul? Masa firman Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah berfirman ini, makanya direvisi terus. Saya itu terkadang bingung Pak, kenapa firman Tuhan bisa direvisi begitu? Apakah Tuhan ini salah berfirman? Terkadang bingung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Harus on cam. Iya harus Bang, karena di sini harus fardu ain, wajib gitu. Silakan Mas. Tidak apa-apa kalau abang takut pakai masker atau pakai ninja. Boy, ganteng sekali saya punya kakak satu ini. Ini salah satu pasti Kristen yang sopan ini, beda sama Kristen penghujat. Saya tidak suka itu, bikin saya kecewa. Gimana Bang, sehat? Kabar semua keluarga sehat? Abang sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semoga tetap satu keluarga dilindungi oleh Tuhan, ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak dari apa, Kristen mana, Katolik apa Protestan ini? Saya Kristen SSY Pak. Oh, SSY, Saksi Yehova. Iya. Berarti Yesus adalah ciptaan, betul? Bukan Tuhan. Utusan. Tapi Bapak masih percaya penyaliban ya? Penyaliban? Iya. Ya? Penyaliban itu. Coba cerita kisah penyaliban bagaimana, silakan. Penyaliban, tapi bukan itu apanya, poinnya. Iya. Yesusnya yang poinnya, yang taat dan tunduk. Itu poinnya. Iya. Tapi kalau saya mau kaji ya, kalau saya baca ya, Yesus ini kan ketika dia Yesua ini kan ketika dia di dunia itu kan Allah Bapa mengatakan begini, Elohim mengatakan inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, kan? Dengarkanlah dia. Nah, kenapa ketika terjadi pembunuhan, pembantaian di kayu salib itu, Bapak tidak menolong dia? Bapak tidak menolong dia. Iya, kan dia pernah berdoa itu kan? Dia berdoa di Taman Getsemani itu, ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu, melainkan kehendakku yang terjadi. Nah, kalau kita merujuk ke Ibrani 5 nomor 7, kayaknya dia diselamatkan. Iya, diselamatkan. Kalau abang kan pemahamannya dia diselamatkan. Kalau di pemahaman kekristenan, dia hidup lagi. Coba Bapak baca, Bapak sudah baca Ibrani 5 nomor 7. Coba ambil Bibel, kita ngomong santai saja. Coba kita. Oke, siap, ambil Bibel. Beliau punya nama saja saya terkesan loh, mau baik ini, ciri-ciri orang baik ini, saya senang orang begini nih, luar biasa. Saya punya kawan itu, Ko Andi itu Saksi Yehova itu biasa ngobrol sama saya, kita biasa babat Tritunggal berdua sama Papi Gembala sama Ko Andi, beliau Saksi Yehova juga. Ibrani 5 nomor 7, coba kita belajar, mungkin paham saya yang salah, kalau salah biar nanti Bapak yang luruskan.
Jam, pergi mana Jam? Jangan ke pantai. Ya, baca Sudah? ya. Iya baca silakan. Iya Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 tuh. Selama hidupnya di bumi, Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon dengan tangis kepada Allah yang bisa menyelamatkan dia dari kematian, dan didengar karena rasa takutnya kepada Allah. Iya. Itu Bapak baca versi apa? TB2 kah? Alkitab terjemahan dunia baru. Oh, dunia baru. Iya, karena kalau di LAI kan bunyinya kan kurang lebih sama-sama lah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Benar tidak, Pak? Nah, saya kasih analogi sama Bapak. Kita berpikir, coba saya kasih analogi sama Bapak. Ada satu lorong, setiap ada orang melewati lorong itu selalu mati. Setiap orang melewati lorong itu mati. Tiba-tiba Anda mau melewati lorong itu. Anda sudah tahu lorong ini itu banyak orang yang lewat itu pasti mati. Sebelum Anda melewati lorong itu, Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau lewat lorong ini, selamatkanlah saya. Dan karena kesolehan, doa Anda didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa Anda. Nah, kira-kira ketika Anda melewati lorong itu, Anda mati atau tidak? Bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Iya, Pak. Kan di situ kan sudah jelas di situ kan? Tapi ini, Pak. Apa lagi? Silakan. Nah, ini tulisan Paulus ya. Nah, itu Ibrani itu masih abu-abu, entah Paulus atau entah siapa itu. Itu belum tahu itu. Kita belum tahu itu. Kalau kami Paulus ini, Bang. Oh, Paulus. Baik, kita ikutlah Paulus. Silakan. Paulus ini menceritakan tentang Yesus. Dia menulis dan dia menganalisa, menulis dan bukti-bukti dan pemahaman dia bahwa Yesus hidup, diselamatkan. Jadi artinya diselamatkan itu bisa jadi yang abang pahamin diselamatkan menurut Alkitab. Tapi kejadiannya sesudah ini Yesus mati atau sudah bangkit naik ke surga, dilihat murid-muridnya, Paulus menulis. Begini Pak, kan di situ narasi yang tertulis di situ, dia minta agar terselamatkan dari kematian, benar tidak? Ya, artinya gini Bang. Ah, gimana? Contohnya ini ada yang bercerita sesudah hampir entah 5 tahun, setahun 2 tahun lah. Dia bercerita bahwasannya dia pernah berjalan tapi ada sarang tawon. Sarang tawon ini biasanya orang nggak bisa harus mati karena jadi dia hidup atau diselamatkan katanya. Dia bercerita lagi nih Pak. Artinya dia bercerita lagi, artinya kejadiannya itu bukan di saat itu. Tapi Paulus menulis bahwa dia bercerita dan menulis bahwa dia diselamatkan. Begini jadi, Pak. Artinya diselamatkan itu Pak. Ceritanya kita lanjut ke belakang bahwasanya Yesus itu memang mati dan hidup lagi. Itu artinya begini Pak. Oke, sebelum kita masuk sampai ke dalam-dalam, di sini kita apa Pak? Kita bicara dari hati ke hati Pak. Kita ini kan beragama. Saya beragama Islam, Anda beragama Kristen. Ya, berarti landasan keimanan saya itu berlandaskan kitab suci, yaitu Al-Qur'anul Karim, kan? Saya rasa juga Anda sebagai Kristen, landasan iman Anda itu pasti Bible. Jadi, jikalau kita beriman itu berlandaskan kitab suci, Pak, bukan berlandaskan cerita orang. Itu tidak boleh keimanan kita kalau berlandaskan cerita orang. Kan? Apalagi orang ini kita tidak tahu bagaimana dia.
kalau kita kembali kepada teks yang tertulis dalam Ibrani 5 nomor 7 itu, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Berarti di situ Yesua dia minta agar bisa selamat dari kematian. Nah sekarang paham Bapak, selamat dari kematian ini, apakah mati dulu baru bangkit, atau selamat dari kematian itu tidak mati? Jangan sampai pemahaman kita ini berbeda. Kalau saya selamat dari kematian itu berarti kita tidak mati. Begini Pak ya. Nah, bagaimana coba? Baru nanti kita merujuk kepada oknum yang disalibkan itu siapa orangnya berlandaskan data. Silakan. Di Ibrani 5 ayat 7, selama hidupnya di bumi Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa doanya? Bukan di Matius. Iya, di Matius. Ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Benar tidak? Berarti yang pertama kan Yesua mengatakan, ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Berarti pertama itu Yesua menginginkan bahwa cawan itu kan penyaliban. Berarti Yesua mengatakan bahwa kalau boleh penyaliban ini jangan terjadi. Tapi ini semua bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Benar tidak? Nah, sekarang ketika kita baca di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Didengar. Berarti permintaan Yesus, doa Yesus didengar kan? Ya didengar. Nah, didengar berarti apa kata Yesua? Ya Bapak, jikalau cawan ini, jikalau penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu. Berarti terkabulkan atau tidak doanya itu? Begini pemahaman, kalau pemahaman. Oh iya, gimana silakan. Silakan, gimana pemahamannya? Mengakui dia mati dan diselamatkan atau dia dihidupkan lagi, Pak. Oh tidak Pak, kalau Anda merujuk kepada oknum itu, begini Pak, Anda sering baca Bibel atau tidak Pak? Ini jujur, kita buka-bukaan saja. Atau jarang? Oke, coba kita cross check kembali di Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 nomor 25. Jauh banget, belum lahir Iya. Yesus. Iya sabar, kan di sini kan ada nubuatan, ada penggenapan. Benar tidak? Benar tidak? Ya, kita ke nubuatan dulu. Karena perjanjian lama kan nubuatan, perjanjian baru kan penggenapan. Coba kita cek dulu, cross check dulu. Apa kata di Ulangan 27 nomor 25 itu? Ulangan 27 25. Ini kenapa Tritunggal dibawa pada kejang-kejang nih? Katanya saksi Yehova bukan Kristen, saksi Yehova bukan Kristen. Masa bukan Kristen terus mereka pakai kalian punya kitab satu Tuhan? Gimana kalian? Mereka memang begitu ya Tritunggal ini ya, Bapak ya. Ini prosetan sama apa nih? Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Jompo, Pantai Pijat, semua mereka di bawah itu. Nah, coba. Begitu Pak. Sama orang itu nggak perlu. Iya, ndak perlu kita hiraukan itu. Tuhan 3 dibilang 1 kan? Iya kan? Oke, Ulangan 27 nomor 25. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima bayaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuklah orang yang menerima bayaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin.
Aku tanya sama Bapak, Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Tidak. Dari 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap untuk membunuh Yesus? Yudas. Yudas. Berarti yang terkutuk seharusnya siapa? Yudas. Yudas. Berarti di kayu salib siapa? Yudas. Yudas, bukan Yesus. Sebenarnya Bukan Yudas. Sebenarnya berarti bukan Yesus. Gini Pak, Oh, gimana ya, silakan. sebenarnya Yudas, tapi hukum pada zaman itu sudah tidak menjalankan hukum Tuhan, Pak. Tidak menjalankan hukum Tuhan bagaimana? Karena begini Pak ya, saya berbicara sedikit. Karena ketika Anda masih meyakinkan bahwa yang disalib itu adalah Yesua, berarti Anda akan banyak sekali bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di nubuatan itu. Karena Galatia 3:13, sabar. Karena Galatia 3:13 itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sementara di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap untuk membunuh orang lain itu harus terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kalau kita merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22, 23, kita tahu siapa yang dikutuk di kayu salib itu. Karena di situ hukuman mati. Kan dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 itu Pak, apabila seseorang berbuat hukuman yang dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, di atas tiang, karena Elohim mengutuk orang yang tergantung itu. Bagaimana? Berarti bertentangan dengan perkataan Elohim di perjanjian baru. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Karena Elohim mengutuk orang yang tergantung. Karena Galatia 3:13 itu penggenapannya, nubuatannya ada di Ulangan 21, 22, 23. Coba Anda baca Ulangan 21, 22, 23. Belum lagi Anda tertabrak di Amsal. Orang jujur pengganti orang tidak baik. Coba bagaimana? Coba silakan. Iya, terkutuklah orang yang menerima bayaran suap. Memang nyatanya siapa ya? Siapa tadi? Yudas Iskariot. Yudas itu menyesal dan dia bunuh diri, Pak. Bunuh diri dia. Kenapa? Yudas ini menyesal dan bunuh diri. Bapak tahu tidak kematian Yudas itu bertentangan dari ayat satu ke ayat yang lain. Yang satu mengatakan dia gantung diri, yang satu mengatakan dia jatuh. Bahkan uang yang terima, dua ayat itu sangat bertentangan. Uang yang diterima dari hasil jualan Tuhan itu, Yesus itu ada sebagian ayat mengatakan dia sudah beli kintang. Satu ayat mengatakan bahwa dia kembalikan ulang di kotak amal. Ini bagaimana ini? Bingung ini. Dua penulis itu, Markus, Lukas, penulisan itu bahwasanya Yudas menerima suap. Itu aja intinya, Pak. Karena Bapak contoh nih, Bapak Pastor Loading menulis, ada orang lain menulis. Itu Pak. Ada orang lain menulis, Lukas menulis. Jadi intinya, ketika mereka menulis, sabar. Ketika mereka menulis itu diurapi oleh Roh Kudus atau tidak? Dinaungi oleh Roh Kudus atau tidak? Berbeda yang kami percayain, Pak. Yang penting intinya, Pak, siapa tadi si Yudas menjual Yesus dan dia menyesal. Intinya sama kami, Pak. Terus bagaimana tanggapan ayat? Sana ada. Bagaimana tanggapan ayat di itu? Bagaimana tanggapan Anda di ayat itu? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang lain. Bagaimana tanggapan Anda ke situ? Belum saya kasih ayat lain. Kita masih di nubuatan. Nanti habis itu kita babat ke penggenapan. Ini coba. Pak, terkutuklah orang yang menerima bayaran atau terkutuklah orang yang menerima bayaran untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini juga
Ini juga terpakai sampai zaman modern ini, Pak. Ya, berarti yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Tuhan tidak senang melihat orang-orang yang begini, Pak. Iya, Pak. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu siapa menurut Bapak? Seharusnya kalau memang pemerintah di zaman itu, Pak, lurus, seharusnya Yudas. Seharusnya Yudas. Begitu. Atau siapa sih? Barnabas. Nah, sekarang menurut Anda, sekarang kembali kepada Anda. Lepaskan mereka. Karena tiap tahun mereka, Pak, di hari Paskah, tiap tahun ada suatu tradisi di zaman Paskah. Kalau tiap tahun hari Paskah, satu orang dilepaskan, Pak. Satu orang. Iya begini, Pak. Bukan kita masalah lepaskan. Sekarang kita berbicara oknum yang terkutuk. Sabar. Kita berbicara oknum yang terkutuk di kayu salib itu siapa, Pak? Bukan kita berbicara orang di hari Paskah itu terlepas, bukan. Yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Kurangnya Barnabas. Kenapa? Kurangnya Barnabas. Kenapa dikeluarkan Barnabas? Dia orang penjahat, pembunuh. Bukan, maksud saya ini sampai sekarang Anda meyakini yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Gini Pak, gini. memang kalau mau jujur itu memang sulit, Pak. Kalau mau jujur itu memang sulit. Silakan. Iya, silakan. Siap. Sebenarnya, Pak, kalau memang lurus pemerintahan di zaman itu, Pak, berbeda. Orang agar pemerintah mengikuti masyarakat aja. Oh, jadi ngomong pemerintah kita, Pak? Tahu Bapak, pada zaman itu pemerintahan itu yang mana yang mau kita lepas? Masa pemerintah begitu? Nggak tegas. Tidak ada kesalahan Yesus pada zaman itu. Tidak ada yang tahu saya salah, kata Pilatus. Tak ada kesalahannya. Kenapa? Dia nggak tegas sebagai pemerintah, memegang tampuk pemimpinan, dia nggak tegas orangnya. Nah, kalau sekarang menurut Anda, siapa yang di kayu salib itu terkutuk itu? Siapa di? Atau saya lupa pertanyaan begini. Apakah Anda masih meyakini bahwa yang terkutuk di kayu salib itu adalah Yeshua Hamasya, seorang anak yang dikasihi oleh Allah Bapa yang di sorga, atau bukan? Begini Pak ya. Oh begini, silakan. Kalau memang Bapak minta bukti atau sejarah Yesus itu meninggal atau itu tradisi hukum, itu paling keji dan hidup. Itu Pak. Yang saya tanyakan begini. Di dalam hati Bapak sekarang ini waktu diskusi sama saya ini, apakah Anda meyakini bahwa yang terkutuk di kayu salib yang ditulis di Galatia 3:13 itu adalah Yeshua Hamasya atau bukan? Mana pemahaman Bapak itu? Mana ada Galatia 3 ayat 13? Baca, buka Galatia 3:13. Masa Anda tidak baca Galatia 3:13? Coba Galatia 3:13. Coba Anda baca. Salah toh. Coba baca Galatia 3:13. Coba baca dulu, coba baca. Kalau bilang saya salah. Salah Bapak memahami. Masa saya yang punya kitab tapi Anda yang salah Bapak memahami. Masa Anda yang punya kitab saya yang lebih tahu? Coba bacalah. Iya, salah Bapak memahaminya. Coba dibaca dulu. Ini ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus sudah
membeli kita. Dia membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat yang menggantikan kita sebagai orang yang terkutuk. Karena ada tertulis. Setiap orang yang digantung di tiang adalah orang yang terkutuk. Nah, Yesus tergantung di mana, Pak? Bukan itu apanya, Pak. Jadi juga Bapak kan pertanyaannya yang dibawa, yang digantung itu siapa? Iya, yang digantung itu siapa di kayu salib itu? Yesus. Yang terkutuk itu? Iya, yang terkutuk itu siapa? Beda, yang digantung beda yang terkutuk. Hei, coba baca. Oke, yang tergantung dan yang terkutuk itu beda menurut Anda kan? Beda. Oke, kalau menurut Bible sama, Anda terima atau tidak? Nanti ku kasih ayatnya. Kristus sudah membeli kita. Iya, sabar Pak. Ini bukan masalah membeli. Kutanya sama Anda, Galatia 3:13 itu penggenapan nubuatannya itu ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dulu Pak, ini kita sudah membeli kita dan membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat. Jadi membebaskan kita dari hukum Taurat. Jadi gini Pak, gini. Kalau Bapak tidak ada aturan gimana? Oh, di rambu-rambu sekarang di pemerintahan, di kepolisian ada aturan-aturan rambu lalu lintas. Semakin ada aturan itu, Bapak pasti tahu apa yang salah. Jadi contoh, ini tidak bisa. Kalau dihukum Taurat Pak, kita tidak bisa semua. Yang ini salah sudah berdosa, yang ini salah sudah berdosa. Jadi Yesus menyelesaikan hukum Taurat itu. Begini, di Galatia 3:13 di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Benar tidak? Iya, di sini Kak. Ini juga poin Pak, di atas Kristus sudah membeli kita. Dia membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat. Dengan jalan menjadi? Hah? Dengan jalan menjadi? Membebaskan kita dari hukum Taurat, Pak. Iya, dengan dia harus menjadi apa? Dengan Kristus harus menjadi apa membebaskan Anda dari kutuk hukum Taurat? Ketika Yesus membebaskan Anda dari hukum Taurat, berarti Yesus ini harus jadi apa menurut ayat Galatia 3:13? Gini Pak ya, dia merevisi aturan-aturan itu. Beginilah, aku kasih Anda satu ayat begini Pak. Kita jujur-jujuran saja Pak ya. Yesus bukan terkutuk. Oke, baik. Yes, sabar. Nanti ku kasih Anda ayat. Saya tanya sama Anda dulu. Yesus tergantung di mana, Pak? Iya, dengan Sabar, ku tanya dulu. Yesus tergantung di mana? Di suatu tiang lah. Baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 karena itu nubuatannya. Coba silakan Anda baca. Karena Galatia 3:13 itu penggenapan nubuatannya ada di Ulangan 21, 22, 23. Coba Anda baca. Semoga Anda bisa pahami. Kalau Anda tidak pahami, Ulangan 21. ya, ayat 22 sampai 23. Coba dibaca. Siapa yang mengutuk, siapa yang digantung itu. Coba dibaca. Ayat berapa? Ayat 20, Ulangan 21, 22 sampai 23. Kita baca dulu di ayat 1 aja ya. Itu perikopnya hukuman orang mati itu, coba baca. Baca dari perikop lah. Maksudku di Ulangan 21.
ini ada aturan dibikin. Oke, silakan dibaca, silakan. Kalau di negeri Yehova Allah kalian berikan kepada kalian seorang ditemukan. Jadi hukum-hukum ini, Pak. Hukum-hukum orang Iya yang dibaca itu, iya betul, itu hukuman mati. Orang yang dulu berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia harus digantung. Dan Elohim mengutuk orang yang digantung di kayu salib itu. Coba Anda baca. Kalau di negeri yang Yehova Allah kalian berikan kepada kalian, seorang ditemukan terbunuh dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, para pemimpin dan hakim harus pergi untuk mengukur jarak antara tempat mayat itu ditemukan dan kota-kota di sekelilingnya. Ini sampai sekarang diterapkan polisi nih, Pak. Diterapkan. Bukan ini. masalah. Coba Anda baca itu dari Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, kan ada perikopnya itu. Orang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan ada perikopnya di situ. Iya, 21 ya, ayat 22. Iya. Kalau Ulangan 20. Kalau Coba baca. ada dosa sampai harus dijatuhi hukuman mati dan dia sudah dibunuh lalu digantung di tiang, mayatnya tidak boleh dibiarkan di tiang sepanjang malam. Tetapi pastikan bahwa dia dikubur pada hari itu juga. Karena orang yang tergantung adalah sesuatu yang dikutuk Allah. Nah, menurut mereka, jangan menurut mereka, itu Bibel. Sesuatu yang digantung di tiang berarti dikutuk oleh siapa? Begini biar tahu Bapak. Oke, silakan. Kalau ada kesalahan Yesus dilihat Bapak yang begitu fatal pada zaman itu melalui Alkitab, apakah saya lompat, Pak? Kalau yang begitu fatal ya di Alkitab, tapi di sini dikatakan kalau ada yang membuat dosa sampai harus dijatuhi hukuman mati dan sudah dibunuh lalu digantung di tiang. Kalau ada yang berbuat dosa, apa dosanya? Apa dosanya, Pak? Dia kan tidak ada dosa, berarti yang terkutuk itu siapa? Iya, maksudku apa dosa Yesus? Ya tidak ada. Dia anak yang tidak berdosa, dikasih karunia oleh Allah Bapa kok. Oke, kalau memang tidak berdosa, yang berdosa orang-orang pemimpin itu apa enggak? Iya, orang-orang pemimpin itu. Terus? Iya, harus Bapak akui dong, orang pemimpin itu tidak menjalankan tugas Allah yang benar. Iya, sekarang kalau memang dia tidak berdosa, kenapa dia digantung terkutuk di kayu salib? Ayo. Siapa? Kenapa? Ayo. Orang Farisi tidak Farisi dan ahli-ahli Taurat, Pak, tidak suka dia. Oke, berarti saya paham maksud Anda. Iya, saya paham maksud Anda. Karena Yesua ini dia tidak berdosa, tetapi para imam-imam sama orang Farisi itu menggantungkan dia di kayu salib dengan keputusan mereka sendiri, tidak mengikuti perintah Tuhan. Benar tidak? Iya, betul. Oke, baik, betul. Nah, hasil dari terjadi penyaliban ini siapa yang menikmati? Hasil yang terjadi menikmati ini, Hasil yang terjadi dari penyaliban ini siapa yang menikmati hasilnya? Terkancing. Aduh. Pak. Aduh, Pak. Pak. Ya Allah. Pak, janganlah begini, Pak. Masa saya jadi saksi nanti, Pak? Pak. Oi. Waduh.
Pasien selanjutnya. Ya, halo Bang. Ya, Muaz, Islam Kristen. Halo, mau baik. Gimana, jaringan sudah bagus? Sudah. Sudah, silakan. Ya. Lanjut kita. Habis baterai tadi. Oh, habis baterai. Berarti mati HP. Iya. Iya, HP mati saja kita pusing ya. Betul? Bagaimana Tuhan mati? Kita lanjut. Iya. Iya. Bagaimana tadi sampai di mana kita punya cerita tadi? Di ulangan 21 ayat 22 ya. Coba dibaca. Kalau ada yang berbuat dosa sampai harus dijatuhi hukuman mati dan dia sudah dibunuh lalu digantung di tiang. Ya, 23. Mayatnya tidak boleh dibiarkan di tiang sepanjang malam, tetapi pastikan bahwa dia dikubur pada hari itu juga. Karena orang yang digantung adalah suatu yang dikutuk Allah. Berarti sesuatu yang tergantung di tiang itu dikutuk oleh siapa? Gini. Oh, gini. Silakan. Silakan, jelaskan. Silakan. Ini Salah. aturan dari Tuhan. Pada Aturan saat dari itu. Tuhan. Iya, betul. Jadi kalau kita klik ini Bang, Bang buka dulu Yosua ayat 10 ayat 26. Yesua berapa? Nah, Yosua ayat 10 ayat 26. Yosua ayat 20 10 ayat 26. 10 ayat 26. Silakan. Dan setelah itu Yesua memukul kala mereka. Oh, ini ILT 3. Ini terlalu banyak versi kalian ini. Sesudah itu Yesua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Terus poinnya apa? Coba kamu jelaskan. 27-nya, 2 ayat 27-nya. Ayat 27-nya, tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua. Tepat mereka bersembunyi lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Terus? Coba kamu jelaskan. Jadi, hukum Taurat yang diberikan Tuhan pada saat itu, Yosua juga melakukan. Nah, bagi orang yang jahat, kan gitu. Setuju nggak? Itu ada juga di situ. Setuju Pak Lodi? Iya. Begini Pak, begini, coba Anda tenangkan sedikit begini. Di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, perikopnya di situ apa? Orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Benar tidak? Betul? Ya, apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka kau gantungkan mayatnya itu, jangan kau gantungkan semalam-malaman. Karena Elohim mengutuk orang yang tergantung di tiang salib, di kayu itu. Benar tidak? Betul Pak Betul Lodi. sekali. Nah, Yesus tergantung di mana? Sabar. Yesus tergantung di mana? Begini Pak Lodi. Oh, Pak begini Lodi. lagi, silakan. Berat beliau mau cerita. Karena raja-raja pemimpin itu dulu sudah mulai gimana ya? Tidak menjalankan Perintah Tuhan. hukum Tuhan yang benar. Aturannya betul yang Iya, aturannya dibilang Abang tadi. betul, saya paham, saya aturannya paham. Barnabas itu kalau Abang klik di situ di hari Sabat ada orang Barnabas yang Ya, mana berarti ini para imam-imam ini mereka melakukan satu kesalahan. Seharusnya yang digantung itu adalah Barnabas, tetapi mereka ganti dengan Yesua, dengan Yesus. Iya. Mereka ganti kan?
menyalibkan itu Yesua kan? Ya. Oke, dengan berarti Karena apa? ya, Karena apa? karena Apa mereka alasan menang. mereka? Alasannya apa? Karena alasannya Pak Loding, mereka tidak suka melihat Yesus dan baik. pengajaran-pengajarannya. Oke, ketika mereka menggantung Yesus di kayu salib itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Kikuk, kikuk, Maksudnya? kata Pak. Ketika mereka menggantung Yesua, ketika mereka menggantikan Yesua dengan Barnabas menurut Anda tadi, kan seharusnya Barnabas nih yang digantung, benar tidak? Iya. Akhirnya mereka mengganti dengan Yesus. Iya. Kan? Nah, ketika mereka mengganti dengan Yesus dan mereka gantung Yesus itu perbuatan yang benar apa perbuatan yang salah? Perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah. Ketika terjadi penyaliban menghasilkan apa? Iya, maksudnya kan gini Pak Lodi. Iya, sabar. Sedikit lagi. Ketika perbuatan salah itu mereka lakukan yaitu menggantung Yesua di kayu salib, maka Kristen terjadi apa? Ketika Yesua tergantung di kayu salib, maka Kristen jadi apa? Apa yang dihasilkan oleh Kristen dengan tergantungnya Yesus di kayu salib? tidak ada. Berarti penyaliban bukan penebusan dosa. Bukan. Oh, bukan. Berarti dosa Bapak tidak ditebus oleh Yesua waktu penyaliban, bukan? Tapi gini, Oh, gini lagi. Ya, silakan. Gini Pak Lodi. Karena dia tunduk dan taat kepada Bapaknya yang di sorga, Bapak yang dibilang seperti Pak Loding, dia menyelamatkan dia dari kematian itu, artinya dia mati dan hidup kembali. Itu poinnya. Berarti yang terjadi penyaliban itu penebusan dosa atau tidak? Bukan penebusan dosa, kok penebusan dosa. Oh, berarti dengan terjadinya penyaliban itu bukan penebusan dosa ya? Bukanlah, kalau penebusan dosa gimana Pak Loding? Berarti ini Anda salah itu semua, salah. Oke, salah. Ya, kalau ada Kristen lain yang pahamnya begitu bagaimana? Salah mereka? Salah itu Pak Loding. Berarti menurut saya. Oh, berarti Kristen itu Kristen sesat apa Kristen benar? Tapi itulah cerminan orang-orang yang taat. Jadi kalau kamu mau ikut Yesus, ikuti teladan dia dan hidup seperti Yesus. Itu poinnya. Biar kamu hidup kembali. Kok jadi penebusan, jadi penyalipan, jadi penebusan dosa. Jadi orang Kristen itu udah ditebus gitu. Iya. Oh, nggak segampang itu, Pak Lodi. Oh, dengar tuh bilang sama Kristen-Kristen di bawah, jangan bilang sama saya. Ini pengakuan mereka, Anda wajib luruskan kalau salah. Iya, makanya kita berbeda pemahaman saya dengan pemahaman mereka, Pak Lodi. Jadi yang benar yang mana? Kalau seandainya saya sama Papi Gembala mau masuk Kristen, kita mau ikut mana? Ikut Bapak atau ikut mereka? Ya tergantung Bapak pemahamannya gimana. Kita harus lama-lama saya sama Papi Gembala berkelahi lagi. Contoh gini Pak Lodi. Ya. Saya mau ikut Pak Lodi karena saya lihat tingkah laku dan kebaikan dan kemurahan hatinya kepada orang-orang. Saya ikut Pak Lodi. Dan juga saya mau ikutin ajaran Pak Loding. Bukan salibnya yang kuikuti, saya sudah ditebus. Gampang banget. Sekarang kalau begitu, bagaimana pemahaman Anda? Ini bukan Kristen lainnya, ini saya merujuk kepada Anda sendiri. Bagaimana pemahaman Anda yang tercantum dalam Bible tentang konsep keselamatan Anda? Bagaimana caranya? Kalau Kristen lain kan dengan penebusan dosa. Kalau Anda bagaimana? Kalau tidak tahu nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya pemahamannya Pak Loding. Mulai dari situ, awal penyalipan itu, hukum Taurat itu sudah
di Yesus sudah menyempurnakan, artinya menyelesaikan hukum Taurat itu. Jadi mulai dari zaman itu yang kita buka tadi Yosua 10 ayat 26 masih terjadi penyelipan itu. Jadi di zaman dulu tidak ada lagi Pak Loding. Tidak Coba ada begini itu. saja Pak. Bukan begini saja Pak. Coba Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. Itu konsep keselamatan Anda. Coba 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Agar Anda diselamatkan berarti Anda harus diapakan? Coba Anda baca di situ. Kalau kami keselamatannya Pak Loding, Yohanes 14 ayat 6. Berarti di 1 Korintus 5 nomor 5 ini salah. Coba Anda baca. 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Serah 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Iya. Serahkan orang seperti itu kepada setan supaya pengaruh buruknya dihancurkan dan kerohaniannya di sidang jemaat tidak terjaga selama hari Tuhan. Orang itu kita serahkan ke dalam, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari. Kita berjangan lari kontesnya Pak Loding, kita baca ayat 2. Oh, baca ayat 2 silakan. Tetapi itu malah membuat kalian bangga. Bukankah kalian seharusnya sedih dan menyingkirkan orang yang berbuat dosa itu di antara kalian? Walaupun diri saya tidak ada di sana, pikiran saya ada di sana, dan saya sudah menghakimi orang itu seolah-olah saya ada bersama kalian. Ketika kalian berkumpul, pikiran saya dan kuasa Tuhan kita Yesus ada bersama kalian. Maka dalam nama Tuhan kita Yesus, serahkan orang seperti itu kepada setan supaya pengaruh buruknya dihancurkan dan kerohaniannya di sidang jemaat tetap terjaga selama hari Tuhan. Ini menceritakan Rasul Paulus menceritakan ini orang-orang yang sudah mengikuti jalan Yesus tapi dia selalu berbuat jahat Pak Lodi. Jadi dikeluarkan atau diserahkan. Tidak baik kalian berbangga seperti itu. Apakah kalian tidak tahu bahwa sedikit ragi mempengaruhi seluruh adonan? Jadi jangan gara-gara yang satu ini membuat adonan itu di ayat 20 di ayat 6, adonan itu menjadi penyebar virus. Oke, berarti konsep keselamatan. Berarti konsep keselamatan Anda sebagai Anda yang Anda pahami itu. Iya. Oke, saya terima. Berarti konsep keselamatan Anda bagaimana? Ini pengajarannya Pak Loding. Contoh, ada seorang seperti Pak Loding, ada kelompoknya. Kelompok Pak Loding ini sudah ikut Pak Loding, tapi selalu melakukan yang jahat, tidak mencerminkan kebaikan. Jadi dikeluarkan itu. Jangan mencampur adonan ini menjadi virus kepada adonan yang lain. Intinya poinnya simpel begini, apa racun yang setetes itu bisa merusak susu sebelanga kan? Baik, saya paham. Iya, saya paham. Bukan ini. Makanya saya tanya. Makanya saya tanya sama Anda, bagaimana konsep keselamatan Anda? Keselamatan ini, Pak Loding, ini makanya saya ikut Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan itu ini. Kenapa saya atau junjungan saya Yesus, Yohanes 14 ayat 6, Pak Loding, itu. Akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Itu Pak Loding. Jadi itu junjungan kami. Jadi dialah pemimpin kami.
Dan dia yang Ya. akan membawa kami nanti kepada Bapa. Oke, baik. Kalau begitu, kalau Anda mengatakan bahwa Anda menjadikan Yesus itu sebagai junjungan, sebagai suri teladan, bagaimana Anda bisa menjelaskan di ayat Yohanes 14:16? Yohanes 14. Ayat 16. Kalau kalian meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Nah, kalau Yohanes kalian 14:16. Iya, saya baca dulu 14-nya, Pak Loding, biar jangan lari. Oh, iya. Yohanes 14 ayat 14. Kalau kalian meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Ini dengan berdoa atau ya Bapa kami yang di surga, dan kami melalui anakmu atau junjungan kami Yesus Kristus. Jadi kami selalu menyampaikan doa kami kepada junjungan kami atau Tuhan kami. Iya, dibaca dulu, Pak. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintahku. Ya 16. Ya 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberi kalian penolong lain yang akan menyertai kalian. Baca selama- baik-baik. Aku akan meminta kepada Bapa seorang, benar tidak? Ya, penolong ya. Saya klik ini. Coba baca ulang baik-baik. Baca ulang baik-baik. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kalian penolong lain yang akan menyertai kalian selama. Ada seorang situ atau tidak? Dan Dia akan memberikan kalian penolong. Penolong. Seorang sudah hilang. Itu Anda baca Bible yang mana lagi? Ini kitab kami, Pak Lodi. Saya buka ya. Ini. Hei, Saya tidak bohong. Pak Lodi. Ah, nih. coba Anda buka situ. Coba. Ya. Coba Anda mana kita lihat. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberi kalian penolong. Oh, tapi di sini beda, Pak. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Ada orang di situ, orang sudah tidak ada. Kenapa dihapus-hapus, Pak? Salah terjemahan itu, Pak. Oh, salah terjemahan. Berarti yang benar yang mana nih, Pak? Takutnya saya juga salah. Kalau saya pemahaman saya Alkitab saya yang benar, Pak. Oh, coba Anda buka Yohanes 1:14 yang Alkitab itu. Coba saya lihat. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan seperti diterima seorang putra. Beda ya. Kalau di sini masih diberikan ya. Di sini diberikan. Berarti itu revisi yang terbaru. Mute, Pak. Mute. Buka mute. Itu revisi yang terbaru, Pak. Ini pemahaman kami begini, Pak Lodi. Iya, berarti ini TB2 ya. Sudah revisi terbaru ya. Coba Yohanes 13 ayat 13, Pak Loding. Iya, Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Nah. Saya buka ya Pak Loding ya. Yohanes 13 ayat 13. Iya, ayat 13. Kalian panggil aku guru dan tuan. Dan Tuhan. Kalau di sini Tuhan. Salah terjemahan berarti ya. Itulah yang mana yang mana yang masuk akal dalam hatimu. Ya, saya juga bingung.
bingung Pak, yang mana yang betul? Masa firman Tuhan, jangan-jangan Tuhan salah berfirman ini, makanya direvisi terus. Saya itu terkadang bingung Pak, kenapa firman Tuhan bisa direvisi begitu? Apakah Tuhan ini salah berfirman? Terkadang bingung Pak. Di dalam pemahamanmu Pak Loding, kitabku apa kitab yang kau baca? Kalau pemahaman saya, kitab Anda itu yang benar, karena memang Yesua itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Makanya Anda pertahankan, saya akui Anda nanti besok-besok, tapi Anda ini kan sudah tidak menuhankan Yesus lagi, kan? Anda tidak menuhankan Yesus lagi. Tetapi apalagi Anda sudah tidak percaya bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa. Berarti cuma Anda ini masih meyakini bahwa yang digantung di kayu salib itu adalah Yesus, kan? Memang digantung, tapi dia diselamatkan atau hidup tiga hari lagi. Kalau pemahaman hidup, itu aja Pak Lodi. Kalau kita mau kaji Pak, nanti kita kaji bahwa Yesua itu dia tidak mati. Dia punya mujizat yang jarang diceritakan dalam Bible, yaitu mujizat mampu merubah wajah. Ya, begitu, mampu merubah wajah. Coba, aku kasih Anda poin begini. Coba Anda buka Matius, coba lihat di situ. Di Matius, bentar ya. Saya buka di sini, coba Anda buka situ ya. Nah, coba Anda buka sini. Coba Anda buka di Markus 14, 51 sampai 52. Coba baca. Dari 50. Sama atau tidak dengan punya yang di sini nih? Markus 14, 50 sampai 52. Coba dibaca. Markus 14, 50 sampai 52. Coba dibaca. Markus 14, 50. Sampai 52. Lalu semua murid lari meninggalkan dia, tetapi ada seorang pemuda yang mengikuti dia dari dekat. Pemuda itu hanya memakai kain lenan halus untuk menutupi tubuhnya yang tampak pakaian. Ketika mereka mencoba menangkapnya, dia meninggalkan kain lenennya dan lari tanpa pakaian. Siapa si orang muda yang memakai kain lenan itu, Pak? Kita rujuk dulu ya. Iya, rujuk. Terserah mau rujuk di rumah sakit mana, terserah. Yang penting dirujuk. Nanti aku kasih ayatnya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Masa firman Tuhan bisa direvisi ini, woi bahaya kalian. Pak Loding banyak baca Alkitab tapi pelintir-pelintir terus. Bagaimana saya tidak pelintir, wong kitab direvisi terus. Ntar ya Pak Loding. Kalau tidak tahu nanti saya kasih ayatnya. Ayo, siapa si orang muda yang memakai kain lenan itu? Ayo, trompet dulu biar semangat kita. Tetap layar teman-teman, kasih kencang teman-teman ya. Bahaya ini kalau sudah revisi jadi TB2 tadi itu di Yohanes 13:13. Oten tidak punya Tuhan lagi. Kalau di sini ada tulisan Pak Loding, seorang pemuda. Hanya Markus yang mencatat peristiwa. Hanya Markus yang mencatat di peristiwa di ayat 51 dan 52 ini. Bisa jadi dialah pemuda yang tersebut. Jika memang begitu, Markus mungkin pernah bertemu langsung dengan Yesus. Keterangan tambahan. Itu keterangan tambahan. Begini Pak, baca 50 itu, baca yang 50. Murid-muridnya meninggalkan dia semua. Kalau semua itu berarti tidak ada lagi Pak. Kalau masih ada Markus, berarti murid-muridnya sebagian meninggalkan dia. Coba baca 50 itu. Buka mute, baca yang dari 50 itu.
Mute dibuka Pak, mute. Mute dibuka Pak, mute. Milu lagi, mute. Mic dibuka Pak. Aduh, Pak, mic dibuka mic. Nah, baca dari 50 yang 50. Iya. Lalu semua murid lari. Nah, semua murid, semua itu berarti tidak ada lagi. Lalu semua murid-muridnya lari, tetapi ada seorang muda yang memakai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia, tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pertanyaan, siapakah seorang muda yang memakai kain lenan itu? 13 ayat 17 itu merujuk. Kenapa lari ke Zakaria? Nah ini, ku kasih abang data. Coba abang buka di situ di Yohanes 13 nomor 4. Baca Yohanes 13 nomor 4. Coba baca. Terlalu jauh ke Zakaria itu. Lama-lama ke Zakaria, jaka sembung, jaka tingkir. Coba baca itu. Yohanes 13 nomor 4. Capek aku Pak Loading, kau buat Pak Loading. Coba. Berapa Pak Loading? Yohanes 13 nomor 4. Baca dengan penuh hikmah, hadirkan Roh Kudus. Bahwa ini firman Tuhan yang bisa direvisi. Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Yohanes pasal 13 ayat yang keempat. Berdiri ketika perjamuan malam itu masih berlangsung dan melepaskan baju luarnya. Kemudian dia mengambil handuk lalu mengikatnya itu di pinggangnya. Handuk? Bagaimana di situ handuk, Pak? Berarti ini, aduh Pak, bentar Pak ya. Bagaimana di situ handuk, Pak? Sudah ganti handuk, takut ketahuan mungkin ini yang tipe baru. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain. Kain lenan. Kalau di sini ini Handuk. Kalau di situ apa? Masa? Kalau ada handuk berarti ada sabun, sikat gigi. Pak, asyhadu saja Pak. Terlalu ribet. Masa ada handuk? Berdiri ketika pemujaan malam itu ia berlangsung dan melepaskan baju luarnya, kemudian ia ya sudah Pak, balik ke sini Pak. Ya sudah Pak, ya Allah, kita game over kan ini saja Pak. Astagfirullah. Bapak ini orang baik loh. Saya senang sama Bapak ini. Saya fallback Bapak dulu. Luar biasa Bapak ini. Allahu Akbar. Pak, silakan. Ya, buka mute Pak. Kita ngobrol santai. Mute dibuka Pak, mute. Siap. Salam kenal ya Pak Loading. Siap, salam kenal Pak. Nanti kita bertemu lagi Pak ya. Sebentar malam saya live atau Bapak malam naik ke Komal Bank Inspirasi. Biasa kita nongkrong di situ Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nanti saya share Pak ya. Malam Bapak punya waktu kan? Malam. Ada waktu kita. Udah. Oke. Nanti malam. Ya nanti malam biasanya saya sama Papi Gembala nongkrong di Komal Bank Inspirasi. Bapak naik ke situ, kita ngobrol-ngobrol santai. Kita baca. Saya tertarik dengan Bibel Bapak itu. Nanti saya download lah ya. Saya bacakan ulang. Soalnya berbeda sangat jauh loh. Kan? Pantas Bapak tidak menuhankan Yesus. Sudah pakai Bibel versi TB2 kan? Mantap. Pemahaman kita sudah mulai sama Pak. Berarti kita bertuhan kepada Elohim. Karena Elohim Tuhannya Yesus juga. Benar kan? Nah sekarang nanti sebentar kita berdua kita ngobrol di Komal Bank Inspirasi ya, bukan masalah handuk lagi yang lain. Ya, kita ngobrol begini, apakah Tuhannya orang Kristen, apakah Tuhannya Bapa dengan Tuhan, apakah Tuhannya Yesus dengan Tuhan Nabi Muhammad sama apa beda?
Ya, kita ngobrol sebentar ya. Oke, Pak? Karena kita hidup di dunia ini kan hanya untuk mencari hidup yang kekal. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan yang benar di dunia ini, maka kita taat kepada Tuhan yang salah. Ya. Makanya di Yohanes 14:16 tadi, di situ sudah dihapus. Karena kemarin aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Makanya di Bible Bapa itu orangnya dihapus. Takutnya itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Elohim, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan perkataan yang sama di Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan perkataan yang sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Kan? Nah, sekarang Kristen-Kristen ini mendapat pengajaran dari mana Tuhan 3 dalam 1. Baru kita kaji lagi penyaliban. Karena Islam beriman kepada Yesus, dan Islam percaya bahwa dia adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Elohim, yang dikasih karunia oleh Elohim, makanya dia tidak disalibkan. Sehingga Al-Quran datang mengatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Ya Pak ya, nanti kita cari kebenaran. Karena hidup di dunia cuma sementara Pak. Ya, kita semua akan mati Pak. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak, jangan sampai ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang salah. Bahaya itu Pak. Ya, jadi semangat Pak ya. Tetap mencari kebenaran. Saya suka sama Anda, Kristen yang paling sopan. Oke? Siap. Saya gantikan orang dulu Pak ya. Nanti sebentar baru kita ketemu lagi. Siap. Oke Pak. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Pak. Iya. Siap. Sore Pak. Siap. Gimana Pak? Silakan. Mungkin tanggapi tema atau mau tanggapi apa silakan. Iya, maaf lagi pakai baju danglat ini. Ya enggak apa-apa, buka kamera saja Pak. Gimana Pak? Ada yang mau Anda tanggapi tentang diskusi tadi atau mau tanggapi tema di atas? Silakan. Loading ya. Kalau menurut saya yang tadi itu kayaknya di framing itu yang firman Tuhan yang tadi pakai handuk itu tidak ada dalam Bible atau firman Tuhan pakai handuk. Iya, tapi tadi dia tunjukkan katanya TB2 terbitan terbaru. Coba Anda download situ. Jadinya Anda sebagai Kristen Anda mencari tahu, karena tidak mungkin firman Tuhan. Inilah kelakuan mereka. Nah, cuma takut Pak. Hubungkan ke handset dulu. Oke siap, hubungkan dulu ke handset. Maksud saya begini Pak, seharusnya itu jangan Bapak mengatakan bahwa oh dia tadi itu hanya framing. Tugas Bapak itu membuktikan apakah benar. Karena revisi kan, katanya tadi sudah revisi, sudah ada TB2 Pak. Karena memang sudah revisi TB2. Ayah, ini berbagi begitu. Aku tadi siang. Coba. Oh iya. Itu kalau TB2 itu sebenarnya tidak. Kalau direvisi firman Tuhan tetap sama. Cuma itu kalau saya lihat tadi itu tidak seperti itu revisinya, tetap sama saja. Tetap sama saja tapi itu pakai kain lenan halus, bukan handuk itu. Maaf ya. Itu iya, saya juga kaget. Tuhan, itu tadi Tuhan, dia bilang handuk. Kenapa Bapak tidak naik tadi lah? Biar Bapak bilang sama dia kan. Jangan sampai saya yang jadi kambing hitam. Iya. Nah, oke, kalau boleh tahu Bapak intinya, Thomas ini dari Kristen mana Pak? Protestan atau? Saya Pantekosta. Oh, Pantekosta. Siapa? Protestan. Kristen Protestan. Ya, baik Pak. Siap. Oke, terlepas dari tadi Pak, bagaimana kita mau diskusi atau mau apa Pak?
Kan tidak enak orangnya tidak ada tapi kita bicarakan lagi kan. Kalau Anda mau luruskan tadi, Ya. mungkin Anda lihat karena sekarang ini sudah banyak apa revisi-revisi TB2. Bapak ini di mana? Di Manado? Oh, saya di Papua. Oh, Papua. Saya di Ternate. Abang Saya Loding. Ternate. Ya, tetangga. Oh iya. Ya, silakan Pak. Iya, Mungkin ada yang mau Timur. kita diskusikan ini. Bagaimana nih? Kalau menurut saya tadi mau balik itu kayaknya Muslim itu. Kalau menurut saya tadi, kalau dilihat dari penjelasan itu mungkin disengaja dinaikkan itu Muslim untuk iya. Sengaja dinaikkan untuk menjadi Muslim. Saya tahu saya tidak begitu kok Pak. Masa Bapak bilang apa bukti Anda ketika Anda mengatakan bahwa itu Muslim? Bukti Anda dari mana? Coba. Kalau saya bisa buktikan pakai versi lain bahwa itu adalah handuk, Anda bisa terima. Karena Islam itu tidak berbicara bukti, tetapi biarkan bukti yang berbicara. Oh ya, ini beliau naik, tunggu. Beliau naik, tolong Anda selesaikan secara baik-baik ya, jangan berkelahi. Nah. Sabar, beliau naik. Silakan Pak mau baik, buka kamera. Mau baik Nah, bagaimana? katanya dia mengatakan Bapak Muslim, selesaikan secara adat ya. Silakan. Saya Kristen, Pak. Belum naik itu. Tapi Belum naik itu Bang. Oh. saya Kristen. Jadi jangan Iya, Bang. tidak benar. Makanya aku naik. Saya Kristen, Pak. Tapi kita beda pemahaman dan apa yang dikatakan Alkitab kan gitu. Itu tadi yang dibuka Pak Loding itu merujuk suatu apa tadi Pak Loding di situ kain linen handuk. Tapi yang penting tadi apa tadi Pak Loding? Dia Tadi yang saya buka itu kain lenan. Mana dia? Kabur dia. Aduh, assalamualaikum Papi. Lanjut dulu di sini sudah ini, sudah apa? Waalaikumsalam. Di sini sudah ngaji di musola. Lanjut ya. Sudah ngaji di Iya. Oke. kok lagi dia? Sungai. Oke. Mana dia tadi? Naikkan lagi. Jangan asal ngomong aja. Janganlah pengen cupa. Bapak Naik lagi. Tunggu. Naik. bahwasanya saya bukan Kristen. Tapi Bapak lari. Itu nggak bertanggung jawab. Kita sama-sama Assalamualaikum, Bang Inspirasi. sama belajar dan punya pemahaman. Nggak mungkin dong kalau kita punya pemahaman ya sudah sama kita, Pak. Iya, jadi gini, Bang, kayaknya Bang mau baik ini udah pernah naik ya, pernah naik. Pernah naik di Komal juga kalau tidak salah itu hari, tapi tidak pun game. Itu TB2, kalau di TB1 Yesus makan ikan goreng, kalau di TB2 bukan ikan goreng lagi situ, ikan bakar. Diganti-ganti. Ikan goreng sama ikan bakar beda. Gimana perkembangan si Mei? Iya. Masih DM sama Mana saya. nih Pak mau baik? Masih DM-an sama saya Bang Pulpo. Ya. Mudah-mudahan dah ya. Di malam kita edukasi. Ya. Gimana Bang? Abang mau baik. Sebenarnya Abang mau baik ini sudah sepemahaman sih sama kita. Ya tinggal ya klik aja dikit kan gitu. Kemute Pak, kemute. Tuh, diaktifin mikrofonnya Bang. Kemute. Ya, selamat sore Papi Gembala. Inspirasi, selamat sore Iya, semua. iya. Sore Bang, sore. Salam sehat. Sama-sama Bang, sama-sama. Gimana? Sehat keluarga ya? Sehat abangku, puji Tuhan sehat. Ya, tadi menarik sih diskusi ringan ya dengan Bang Loding tentang penyaliban itu kan. Sebenarnya memang sih pondasinya di situ. Kalau kemarin sih saya kaji kok bisa terbalik kamera saya ini? Ini bahaya juga TB2 ini, Bah. Iya, terbongkar-bongkar Bible.
Ah, kalau saya sih lebih ini kemarin Pastor Loding kita kaji manfaat asas manfaat dari penyaliban itu kan, kalau memang itu adalah karya keselamatan kan gitu. Iya Ya kan? betul. Ternyata kita kaji nggak ada, karena pada ujungnya juga ketika kita berdosa dan tidak sempat bertaubat masuk neraka. Betul nggak Pastor Loding? Itu kajian kita loh kemarin Pak mau baik. Jadi nggak ada manfaat. Sebenarnya itu sih dasarnya Pak mau baik ya. Jadi untuk proses itu biarlah proses itu berlalu kan. Artinya poin yang kita mau ambil apa asas manfaat daripada penyaliban yang katanya untuk penebusan dosa. Ternyata saya sudah diskusi berapa pendeta, ya memang ya pasrah, emang iya. Begitu Pak mau baik kan. Poinnya begitu. Silakan Yosua. Open cam, Yosua, mau baik open cam lah, jadi enak kita diskusikan. Halo Bang, selamat sore menjelang malam. Balik-balik ini kamera. Ya, silakan Yosua. Jam berapa di situ? Mau bahas apa Masuk. kita ini Bang? Mau bahas apa kita ini Bang? Di sini sudah 18, 19, mau persiapan maghrib. Lanjut dulu. Sedikit lagi sudah maghrib. Ya, Sudah siap. ngaji tuh. Udah tahrim itu di sana. Belum sih di sini, masih jauh ya. Ya, masih di sini masih ya setengah jam seperempat. Sebenarnya mengalir aja sih Yosua. Tapi pada poinnya sih lebih kepada sebenarnya berdiskusi tentang keselamatan aja sih. Kalau saya dengan Bang Loding menginspirasi. Karena tujuan kita kan ke situ ya, Bang Loding ya teman-teman ya. Kalau dengan segala tetebengnya nggak terlalu penting lah. Sebenarnya kita berdiskusi itu bagaimana kita menuju kepada keselamatan itu gitu loh. Apa sih yang kita harus perbuat kan gitu. Karena tujuan kita kan ke sana ya. Nah kemarin kita kaji-kaji tentang apa sih fungsi, manfaat atau asas manfaat yang kita dapat dari penyaliban yang diklaim adalah karya keselamatan, yaitu untuk menebus dosa. Itu sih yang saya bahas. Sudah hampir seminggu ini. Mungkin Yosua bisa memberikan pemaparan atau abang mau baik sih. Kalau cerita sih biarlah cerita itu berlalu. Tapi kita ambil poinnya. Gitu. Silakan. Silakan Bang. Ada suara teman-teman? Nggak jelas jaringan ini Jaringanku juga ini ya. Aman. Ada suara nggak teman-teman? Ada. Ada ya? Ada. Dia itu Mau baik pura-pura. masih di monitor nggak? Yosua. Pura-pura aja tadi. Mana tadi Bapak bilang yang fitnah? Makanya teman-teman jangan menjudge dulu kalau tidak tahu gitu loh. Jadi coba ditanya dulu, saya pernah baca nggak sih? Saya pernah tahu nggak sih? Lalu menjudge bahwa orang berbohong, berdusta, nggak bagus lah ya. Naik lagi Bang. Ya nggak salah. Tapi nanti malam ya. Kalau bisa nanti malam lagi ya. Siapa namanya? Yayang. Yayang 3. Bang Loding sih udah turun. Kita sampai pagi loh. Kalau Bunda Korla bilang begini, mulai menggatal kau ya. Mulai menggatal kau ya. Emang gua suka ngewong. Saya ketiduran semalam papi. Saya ketiduran semalam, wifi putus, langsung akun jatuh kan, ketiduran. Saya bangun, sudah turun, langsung tidur lanjut. Bagus sih tadi malam. Sampai subuh.
Pagi loh. Saya masih DM-DM sama dia, masih DM. Katanya gini, Bang Polopo. Ya. Kak lagi selesai kuliah ini baru mau balik, itu katanya. Iya. Kata Bunda Korla, emang gua sembarang ngewong. Bunda Korla. Ya naik lagi lah teman-teman. Tapi sebenarnya Mbak mau baik ini sudah sampai di mana? Sudah berapa persen, Bang Loding? Sudah ada tanda-tanda bisa keluar Beliau nggak? tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dan beliau tidak percaya penyaliban penebusan dosa, tidak percaya. Tapi yang disalib Yesus, tapi bukan untuk penebusan dosa, tetapi karena fitnaan dari para imam-imam. Seharusnya Barnabas yang disalibkan, tapi mereka mengganti Yesus. Begitu, sisa sedikit lagi sih. Cuma dua yang Allah berikan kepada dia. Ya. Barabas. Yesus Barabas. Barabas. Yesus anak Bapa. Barabas itu kan anak Bapa. Ya. Jadi jangan-jangan anak Bapa ini yang disalib, karena Barabas itu kan anak Bapa. Artinya, iya. Gitu ya. Iya. Emang gua sembarang ngewong gitu, Bunda Korla. Bisa apa? Poni aja yang diurusin sama dia. Jadi begitu Pak Mau Baik. Iya, sebenarnya sih ya mulailah kita banyak merenung Pak Mau Baik ya, mengkaji terus kebenaran itu kan, gitu sih kalau saya. Silakan teman-teman Kristen naik lagi lah, ya kan? Naik lagi teman-teman. Kita diskusi santai lah. Habis itu ndak lama Jerry naik kan, ndak berputik langsung dia. Tadi naik lagi di sini lah dongo. 1 tambah 1 tambah 1 1. Disepak maus. Oh masa ada kan? Ada tadi naik disepak sama Bah. Ada. Oh. 1 tambah 1 tambah 1 1 lah dongo. Langsung disepak ke rumah bapak. Pak Jeff, monitor Pak Jeff. Halo, assalamualaikum, Papi. Ya, waalaikumsalam. Siap, Komandan. Pak Jeff. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mau nanya aja itu yang pendeta yang kabur ke hutan udah balik belum? Ini udah nggak ada lawan lagi ini. Belum, udah 5 hari Pak Jeff. Udah 5 hari belum balik. Belum. Waduh. Yang satu ketawa-ketawa di lampu merah. Udah 2 hari udah pulang di lampu merah. Nggak ada lawan ini. Aku mau nanya itu aja. Iya. Tapi, salam nanti kabarnya. Ya, Siap. nanti kabarin. Nanti kabarnya teman-teman ya kalau ya. nanti saya kabarin kalau udah balik itu pendeta. Udah balik kabarin. Pak Marpaung dari Tarutung.